kita lanjutkan ya. Kita teruskan. Tadi ada pertanyaan, sholat mabuk itu bagus atau tidak? Tadi tidak ya? Tidak ya, tadi tidak ya. Jawabnya, sholat mabuk itu bagus daripada tak sholat ya. Sholat mabuk itu bagus daripada tidak sholat gitu. Nah jadi tuan-tuan dan puan-puan, seandainya kita tergolong sholat mabuk itu, kita syukuri saja dan kita tingkatkan. Nah maksudnya jangan berhenti di sholat mabuk itu. Jangan berhenti. Nah itu maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul menilai salat kita. Tetapi kalau toh kita permulaan itu sholatnya mabuk, tak apa-apa. Nah setelah kita tahu bahwa saya ini tipe orang sholat mabuk, coba tingkatkan kualitinya, tingkatkan kehusuannya, belajar untuk khusyuk. Nah ini gunanya. Tapi kalau kita tidak sadari, kita tidak tahu kalau kita ini sholat dalam keadaan sholat mabuk, maka seumur hidup kita akan berhenti di situ. Dan selamanya kita dalam keadaan sholat yang mabuk itu. Nah karena itulah saya buat ini di dalam Al-Quran secara terperinci ada 6 tipe sholat. Itu gunanya supaya kita melihat dulu posisi sholat saya ada di mana. Karena kalau kita tidak mengerti posisi sholat kita merasa sudah bagus sholatnya dan tidak perlu belajar lagi khusyuk. Nah hari ini mudah-mudahan hari ini setelah kita lihat, kita sadari, kita coba naikkan kualitas sholat, kualiti sholat kita. Kalau seandainya mabuk, coba kita perbaiki sholat kita menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Jadi bagus, ya. Ya untuk puan-puan terutama, mungkin nanti pulang ke rumah, suami tak ikut mengaji di sini, ya tak ikut mendengarkan. Nanti ditanya, abang waktu sholat mengerti tidak yang diucapkan? Nah kebetulan saja, oh saya tak mengerti. Nah berarti abang mabuk kalau gitu. Jangan itu, ya jangan katakan itu. Ini adalah untuk kita sendiri. Saya melihat diri saya sedang sholat. Apakah saya mengerti yang saya ucapkan atau tidak? Berarti kalau tidak, saya masih tergolong sholat mabuk. Bagus atau tidak? Bagus daripada tidak sholat. Tetapi jangan berhenti di sini. Sejak saat inilah kita mulai mengerti apa yang kita baca dan hakikat sholat itu. Ini yang pertama. Jadi sholat yang kedua yaitu sholat orang munafik. Nah di sini ada sholat malas, sholat di musyawarah. Ya, ini di dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yuhadi'una Allaha wa huwa yuhadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah akan membalas tipuan mereka.
apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ini sekarang pertanyaan kembali. Pertanyaannya, apakah orang munafik itu sholat? Ini pertanyaan ini. Apakah orang munafik sholat? Tuan-tuan? Betul ya? Sholat. Buat-buat, apakah orang munafik sholat? Iya, sholat ya. Sholat ini ternyata sholat. Ya, ciri-cirinya apa? Sholatnya malas. Nah, gitu. Berdiri sholat tak semangat gitu. Ya, karena tak tahu dia mau menghadap siapa ini. Tak ada kecintaan, kerinduan kepada Allah Ta'ala, tak ada. Karena dia terpaksa ya sholat saja gitu. Apalagi kita dekat mertua, baru ada semangat dikit. Mertua sama ya? Sama mertua kan? Ya sama ya? Baru ada semangat. Ada mertua, wah saya semangat sholat karena ada mertua misalnya. Sholat juga. Tapi kalau tak ada mertua, tak ada orang, tak ada siapa, udahlah, malas saja lah. Dia tak tahu siapa Allah yang dihadapi itu. Zikir, ya udahlah asal zikir saja, sedikit zikirnya juga. Orang munafik sholat dan zikir, ya. Nah ini ternyata seperti ini. Sekarang pertanyaan, ada orang sholat banyak, kita tahu tidak yang mana yang sholat mabuk, yang mana yang sholat munafik? Apa terlihat? Tidak terlihat. Siapa yang munafik sholat itu? Jangan-jangan siapa? Jangan-jangan siapa? Jangan-jangan yang munafik itu saya. Ya, jangan-jangan yang sholat munafik itu saya. Zikir sedikit, sholat malas, kemudian ada riya banyak. Jangan-jangan saya yang munafik itu. Dan ini katakan buat-buat. Jadi ini saya ungkapkan bukan untuk orang lain, untuk kita. Nah kalau udah tahu ini, bagus nggak sholat munafik itu? Bagus tidak? Buat-buat, bagus tidak? Bagus daripada tidak sholat. Gitu. Ya bagus. Datanglah ke sini sholat. Tak apalah munafik apa? Kan berubah. Sholat mabuk tak apa, silakan, nanti juga berubah. Ya yang paling berbahaya adalah kita tidak tahu. Kalau kita sholat mabuk terus sampai kita mati tidak pernah berubah. Padahal kita tergolong sholat orang munafik, dia sampai mati tidak berubah. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Hari ini kita tahu sholat kita dan kita akan berubah. Insya Allah. Awal daripada melangkah ke tahapan sholat khusyuk. Karena itulah saya terus-menerus belajar kekhusyukan salat ini. Sampai sekarang pun masih belajar. Ya saya memulai dan terus belajar. Ini yang kedua. Jenis salat yang ketiga, nah yang sering kita dengar, kita sering baca juga, yang disebut dengan salat ihim sahur. Ya, walladzina hum ala salat ihim sahur. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahur. Maka kecelakaanlah bagi yang salat.
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sekarang kita tanya lagi itu, karena Al-Quran untuk kita, bukan untuk orang lain. Al-Quran untuk kita pakai, bukan hanya untuk kita dengar. Al-Quran untuk kita masukkan menjadi jiwa kita, bukan hanya untuk dipelajari saja. Al-Quran itu harus menjadi tingkah dan perilaku kita, tindakan kita, bukan hanya ditafsir-tafsirkan saja. Ini Al-Quran seperti ini. Ya, karena itulah kita lihat ke dalam diri kita ada sholat. Kecelakaanlah orang yang salat, yang lalai dari sholatnya. Kita tanya lagi, orang yang sholat bisa celaka tidak? Bisa tidak? Boleh celaka tidak? Orang yang sholat boleh celaka tidak? Ini begini. Yang selama ini mungkin kita sepertinya sudah masuk surga, ternyata ada orang yang sholat tapi masih celaka. Kata Al-Quran, bukan kata Ustaz, ya, bukan juga kata saya, masih bisa celaka. Nah, yang seperti apa yang sholatnya sahun itu lalai? Ada dua. Yang pertama, memang dia kalau sholat itu seperti orang mabuk tadi, sehingga melalaikan apa saja. Dia tak peduli lagi dengan sholatnya karena ditakut-takuti terus. Kalau tidak sholat masuk neraka, yaudah saya sholat, walaupun lalai. Nah, gitu. Ini memang lalai itu, ya, mabuk juga, lalai juga sholatnya itu, tak ngerti juga. Yang kedua adalah yang lalai, yaitu sudah sholatnya lalai, tindakan-tindakan sehari-harinya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, itu maksiat-maksiat. Saya banyak sekali menyaksikan itu. Maksiat terus dilakukan, sholat juga terus dilakukan. Dan saya betul-betul menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, sering saya menemukan itu. Ya, mungkin kalau saya cerita di sini kurang baik lah. Betul-betul dibilang saya tak boleh tinggal sholat, walaupun maksiat terus saya tidak apa-apa. Tapi saya tak boleh, pesan orang tua saya tak boleh tinggal sholat. Saya sampai menyaksikan, saya heran. Ini betul-betul terjadi. Ya, orang seperti ini maka celakalah dia. Ada pertanyaan, orang yang melakukan sholat lalai yang celaka ini, itu disayang Allah atau tidak? Ya, disayang ya. Menurut kawan-kawan disayang Allah atau tidak? Dia maksiat juga, sholat juga, sholat juga. Disayang Allah atau tidak? Tidak ya. Waktu saya tanyakan ini, kemudian saya di UITM, itu yang hadir itu para profesor. Pak Lukman tuh kalau buat pertanyaan kata dibuat confuse. Confuse, saya mesti jawab apa? Jawabannya, orang sholat celaka sekalipun yang lalai ini, dia disayang oleh Allah Ta'ala. Allah itu Maha kasih sayang, disayang. Cuma mungkin ya cara menyayangi orang yang salat seperti ini yang beda caranya Allah pada kita. Biasanya orang yang salat seperti ini suatu saat akan dapat musibah besar. Ini yang saya perhatikan. Suatu saat dia dapat musibah besar, entah sakit yang tidak pernah sembuh, entah dia terkena musibah kehilangan, entah dia terkena masalah besar yang tak bisa diatasi, sehingga tak ada tempat bergantung lagi kecuali Allah Ta'ala. Dia seperti ini.
Nah, pada saat terjadi musibah besar pada dirinya, maka biasanya sholatnya itu menjadi lebih rajin, lebih sungguh-sungguh. Dia berdoa tahajud terus. Nah, maksiatnya dia tinggal biasanya. Nah, Allah sayang kepada dia. Kenapa? Karena dia masih ada sholatnya, dan kemudian Allah akan berikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Nah, akhirnya dia tinggal semua maksiatnya, dia kembali bertobat di jalan Allah Ta'ala. Karena masih ada waktu, masih ada masa sebelum ajal menjemput. Biasanya seperti ini. Nah, jadi kalau mungkin kita apalah saya sholat tapi maksiat apa? Tunggu saatnya kalau Allah sayang. Dia mesti seperti ini. Tunggu saatnya. Seperti ini dia biasanya. Tapi kalau Allah tidak sayang lagi, dibiarkan maksiatnya terus diulur ya. Diberi perpanjangan terus sampai sholatnya tinggal. Dan dia kematiannya itu sama sekali dalam keadaan maksiat. Dia seperti itu. Tak ada pintu taubat lagi. Ini betul-betul terjadi. Nah, karena itulah kecelakaan bagi orang sholat yang seperti ini. Nah, ini buat jenis orang sholat yang ketiga. Kemudian jenis sholat yang berapa ya? Keempat ya? Keempat, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun yang tadi saya katakan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berpahalalah, beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang salat, orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, ini ternyata perintah Allah salat itu yang ini, yang khusyuk. Karena memang ada 3 jenis sholat yang tidak khusyuk, itu yang 3 tadi. Sehingga Allah merintahkan sholat yang khusyuk. Nah, ini yang berpahala itu yang khusyuk itu menurut Al-Quran. Nah, nanti kalau itu baru khusyuk seperti apa? Nah, ini nanti kita urai lagi setelah kita mengenali jenis-jenis sholat. Ya, ini banyak sekali yang saya selalu tanyakan, dan ini juga dari para jamaah bertanya pada saya, Pak Uman, kalau sholat khusyuk itu berarti kan kita menangis kan gitu, betul ya? Ya, kan? Kalau kita menangis khusyuk ya? Belum tentu ya? Ya, kita menangis dalam sholat berarti khusyuk ya, betul? Buat apakah betul kalau kita menangis dalam sholat khusyuk? Betul tidak? Tidak kan? Bisa juga betul ya? Bisa juga kalau Rasulullah sering menangis dalam sholat, Rasulullah khusyuk tidak? Kalau Rasulullah pasti khusyuk ya. Tapi kalau kita gitu tentu. Tapi banyak yang mengatakan khusyuk itu kalau kita menangis, betul nggak? Nah, ada satu case betul. Ya, kita uji, kita lihat, betul tak kalau menangis itu khusyuk? Jadi ada sebuah rumah tangga, suami istri hidup dengan baik, ya, tak ada percekcokan, betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Satu ketika si istri ini dengar ada information dari kawannya, kamu tahu nggak? Minggu depan suami kamu akan nikah lagi, akan kawin lagi. Ada informasi seperti itu. Suami kamu minggu depan akan kawin lagi dengan seorang wanita perempuan namanya itu.
Kira-kira kalau mendengar ini, puan-puan sedih tidak? Iya, sedih ya? Nah, sedih. Kemudian sholatlah tahajud. Nah, sedih, sholat tahajud. Nangislah, nangis. Dan siang hari cerita kepada kawannya, saya semalam sholat betul-betul nangis, saya khusyuk sekali. Baru pertama kali ini saya sholat khusyuk dan menangis luar biasa. Baru pertama kali ini saya khusyuk sekali, gitu. Ya, khusyuk sekali. Nah sekarang kalau ditanyakan, pada saat dia nangis itu, dia katakan khusyuk itu, yang diingat Allah atau suami? Nah gitu. Ternyata yang diingat sepanjang sholat itu suami. Allahnya lupa. Apakah ini khusyuk? Nah ini kita lihat. Ya, nangis juga tuh. Begitu juga mungkin kita, buat ya, kita semua laki-laki banyak masalah hidup kadang-kadang. Kita tolak tengah malam kita menangis. Yang kita tangisi masalah kita. Ya Allah lupa, dan gak peduli Allah, yang penting masalah saya ini, gitu. Allah tak peduli. Ya. Nah kembali lagi kepada istrinya tadi, ya kepada istrinya tadi. Ternyata satu hari berikutnya datang lagi informasi baru bahwa suami mau kawin lagi itu minggu depan. Itu adalah fitnah besar, betul-betul memang fitnah. Dan kita yakini memang tidak ada yang mau kawin lagi itu. Suami kita orang yang soleh dan tidak ada sama sekali, dan kita pun gembira. Kira-kira malam salat tahajud lagi, nangisnya masih ada tidak? Tidak ada lagi nangisnya. Nah ini saya sebut dengan khusyuk instan. Ya, instan. Khusyuk instan itu datang dia segera, perginya pun segera. Instan. Saya sebut khusyuknya instan. Kita juga yang banyak masalah, tak terselesaikan. Nah, sholat, amin sudah. Masalahnya selesai, khusyuknya ya bisa. Gitu, instan. Ada 4 jenis khusyuk instan itu, ya. Khusyuk instan itu ada 4 jenis, ya. Nanti boleh dibaca di buku itu. Karena kita waktu masa kita hanya 1,5 jam. Ya, masih 1,5. Jadi kalau saya ceritakan seluruhnya tak akan mendapat, ya. Jadi saya persingkat saja, nanti tolong dibaca di buku. Yang 3 saya tak jelaskan. Dan kemudian kita lihat yang kelima. Nah, yang kelima yang disebut dengan sholat yang terpelihara. Sholatihim yuhafizun, ya, di dalam surat Al-Ma'arij ayat 70. Surat 70 ayat 34 dan 35. Wallazina ala sholatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, yang di sini gitu, mereka itu kekal di dalam surga lagi dimuliakan. Sekarang kita tanya, ya, yang memelihara salatnya, di salat mana yang dipelihara itu? Apakah salat mabuk? Apakah salat munafik? Apakah salat lalai? Atau salat khusyuk? Yang mana yang dipelihara? Kira-kira yang mana? Ya, yang khusyuk. Maksud ayat ini, yang dipelihara adalah yang khusyuk salatnya. Nah, orang yang memelihara kekhusyuan salat
Ya sampai akhir hayatnya dia dijamin oleh Allah masuk dalam surga dan dimuliakan. Ini jaminan Allah, bukan jaminan saya. Karena itulah, kalau kita mau jadi penghuni surga, pelihara sholat khusyuk, kekhusyukan sholat itu sampai akhir hayat. Ini jaminan Allah menjadi penghuni surga. Ya, ini tuan-tuan, mungkin ini yang perlu kita renungkan bersama. Dengan kita mengerti ini, kita tidak akan pernah berhenti untuk mengikhtiarkan kekhusyukan sholat itu sampai kita mati. Mudah-mudahan ya setelah mendengar hari ini kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita dan berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Nah, nanti khusyuk itu seperti apa? Nah, kalau di dalam buku itu saya ceritakan mendetail pengalaman saya. Terperinci saya mencari sholat khusyuk bertahun-tahun. Ada guru mengajarkan khusyuk seperti ini, saya lakukan seperti ini. Ada guru mengajarkan seperti ini, saya lakukan seperti ini. Ada guru mengajarkan seperti ini, saya lakukan. Terus namanya bertahun-tahun, itu lama sekali. Sampai saya mengerti betul kekhusyukan itu setelah bertahun-tahun belajar. Nah, akhirnya saya tulislah buku ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan hanya baca dalam buku ya 2 jam, 3 jam, mengerti banyak. Ya, mengerti banyak. Ya, paling lama kalau ada training itu 2 hari. Keseluruhannya saya berikan apa yang saya alami dan kita boleh membandingkan ya dengan pelajaran-pelajaran yang kita pernah peroleh, dan itu merupakan satu konklusi kesimpulan yang menyeluruh. Karena itu saya sebut cara cepat. Saya mencari lama, sekarang saya jelaskan hanya perlu waktu, apalagi 2 jam. 2 jam itu baru sedikit sekali yang kita tahu. Ya 2 hari cukuplah untuk bekal. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sholat khusyuk yang terpelihara inilah yang dia dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dan dimuliakan. Nah, kemudian sholat, jenis sholat yang keenam ya, yang disebut dengan sholatihim daimun di surat Al-Ma'arij. Allazina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Jadi daimun di sini terus-menerus dia sholat sepanjang hidupnya. Artinya apa? Sholatnya itu memberikan bekas yang kuat, kesan yang dalam pada dirinya. Nah, sehingga sholatnya itu mampu mengubah akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sholatnya betul-betul menancap berkesan di dalam dirinya, dia akan menjadikan akhlaknya mulia di kehidupan sehari-hari. Mulia dia di kawan-kawannya, dia pasti mulia. Orang ini baik sekali, akhlaknya bagus sekali. Ya, di hadapan keluarganya juga bagus sekali. Di lingkungan masyarakatnya juga bagus sekali, tapi karena salahnya ini, ya dia dermawan sekali, hatinya bersih sekali, akhlaknya luar biasa, meniru akhlak Rasul. Ini karena sholatnya yang begitu mendalam sehingga memberikan kesan yang dalam. Dalam ayat lain disebut dengan min asari sujud, yaitu di dalam diri mereka terdapat bekas-bekas sujud. Bukan di sini. Nah, jadi bukan di sini katanya, gitu ya. Bagus juga, Tuhan. Kalau kita bekas sujud ada di sini, bagus juga. Ya bagus, artinya kita tergolong orang yang rajin sholat. Bagus.
Ya tetapi lebih bagus lagi dia sangat bagus kalau akhlaknya betul-betul bagus kan. Jadi setelah di sini hitam, akhlaknya pun sangat bagus. Nah, gitu bagus kan. Cuman kalau yang hitam di sini adalah kaum wanita, ya, puan-puan, bagus tidak? Ini masalahnya. Ya karena sama sholatnya wanita juga sama dengan pria, dengan laki-laki sama, sujudnya sama. Tapi kalau wanita jadi hitam di sini, kan jadi kurang bagus ya. Padahal sholatnya sama. Jadi kalau begitu yang mana? Hitam juga di sini bagus, tapi yang dimaksud dengan asar sujud adalah betul-betul mengubah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan katakan ada orang hitam di sini, kamu bukan begitu, bukan, jangan. Ya, itu lebih bagus lagi kalau akhlak bagus, karena itu yang dituju. Ya, nah ini bahkan orang-orang yang salatnya itu betul-betul daim, ya, itu bertolak belakang dengan yang salat mabuk. Kalau orang salat mabuk sedang salat, pikirannya, perasaannya pergi ke mall. Lagi salat ke dapur, ke mall, jalan kemana-mana. Tapi kalau orang yang daimun itu, dia berada di mall, ya, tapi jiwanya terasa terus-menerus disaksikan oleh Allah Ta'ala, seperti saat waktu salat. Ada kebalikan. Ya, kalau salatnya daim. Nah, karena itulah kita mengerti betul di mana posisi salat saya sekarang. Ya, di mana saya di posisinya sekarang menurut Al-Quran. Kehusuan saya sekarang sampai di mana? Dan khusyuk itu apa sebetulnya? Nah, gitu. Jadi ada ikhtiar kita untuk mencari kehusuan salat. Dan jelaskan dia wajib. Seperti apa khusyuk itu? Nah, kalau kita bilang tak penting khusyuk itu, ya tak apa juga. Ya tak apa-apa juga. Karena ini kan saya sudah memberi kabar. Kalau kan khusyuk tak perlulah saya, tak apa juga ya. Karena ini saya memberi kabar. Nanti boleh dilihat di buku, boleh dilihat dibaca, ya. Jadi boleh kita ulang sedikit untuk melihat posisi sholat kita. Yang pertama sholat, ada 6 jenis sholat. Yang pertama sholat apa? Sholat mabuk. Coba ya ingat ya, karena ini kita maklumlah kita banyak yang udah umur 50-an ke atas ya. Jadi mudah lupa. Kalau pulang nanti udah lupa. Ya. Yang kedua sholat munafik atau sholat malas. Ya, sholat munafik. Yang ketiga sholat lalai. Yang keempat sholat khusyuk. Yang kelima khusyuk yang terpelihara. Yang keenam sholat khusyuk yang teraplikasikan di kehidupan, ya, membekas dan mengubah akhlak menjadi lebih baik. Nah, ini sholat daim. Jadi ada 6 sholat, dan ini bukan untuk orang lain. Ingat lagi, bukan untuk orang lain, untuk kita. Ya, jadi untuk kita. Kalau kita masih belum sempurna, masih coba cari kehusuan itu, buat kehusuan itu, perjuangkan kehusuan itu. Dan kita mengerti hari ini bagaimana posisi sholat, kehusuan dalam sholat itu. Nah, ini puan-puan dan puan-puan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah jam berapa sekarang? Oh, itu 9
lebih seperempat. Ya, kita mulai tadi, jadi udah 1 jam lebih ya. Khusyuk seperti apa? Nah, ini lagi. Gimana? Masih boleh duduk? Masih boleh ya? Ya kan tadi Ustaz kata ya kurang lebih 1 jam lebih lah gitu. Tapi kalau tuan-tuan masih mau lanjutkan, boleh saya lanjutkan. Karena biasanya 2 jam itu biasanya, dan ini saya sudah lebih kurang 20 masjid 3 kali sehari kadang-kadang saya bercerita di Malaysia ini. Ya, nah jadi kalau boleh saya teruskan, boleh ya, boleh ya. Jadi kalau boleh mudah-mudahan manfaat. Karena kenapa? Saya insya Allah Senin sudah kembali ke Jakarta. Ya insya Allah kembali ke Jakarta. Dan kalau mau baca buku, ya tentu buku juga sudah hampir habis. Ya, hampir habis, tinggal sedikit lagi. 1.300 dicetak itu setelah saya dari harus cepat sekali. Nah kalau nanti tak jumpa saya di Jakarta, mau baca buku juga tak ada. Ya, terus mau cari kehusuan seperti apa? Nah, mudah-mudahan nanti Dato' bisa sediakan, masih ada bukunya. Belum lagi kalau anak-anak bertanya, anak-anak kita bertanya tentang khusyuk itu. Ya ada saudara kita juga bertanya, nanti mau jawabnya bagaimana? Ya, nah saya berpikir tentang saya sendiri mencari lama sekali. Bagaimana anak-anak kita nanti? Kita udah umur udah segini, anak kita mau bertanya tentang khusyuk. Ya kita berharap anak kita jauh lebih baik dari kita. Mudah-mudahan anak-anak kita salatnya khusyuk semua dan masuk surga. Dan itulah bagian daripada ikhtiar kita. Lah kalau sekarang kita sendiri tak tahu khusyuk itu apa, bagaimana mau khusyuk dan itu kita katakan tidak penting lagi, lah anak kita bagaimana nanti? Nah ini mengapa saya selalu menulis buku dulu baru saya ceritakan. Nah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat 6 sholat dari sholat. Nah baru sekarang kita bahas tentang khusyuk dalam sholat. Ini juga kita sama-sama belajar. Khusyuk itu apa ya kira-kira ya? Dulu jauh biasanya saya tuh suka keliling gitu, ya. Tanya kenapa? Karena kita sudah dengar istilah khusyuk itu sejak kecil ya. Udah dengar khusyuk itu sejak kecil. Tapi kita ingin tahu juga apa yang kita dengar tentang khusyuk itu. Ada yang cakap pada saya, khusyuk itu tumpuan ya, fokus ya. Khusyuk itu menangis seperti tadi itu. Khusyuk itu memejamkan mata. Nah, gitu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu tak dengar apa-apa. Nah, gitu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu kalau kita sholat, mata kita itu ke tempat sujud. Khusyuk itu mengerti yang dibaca. Khusyuk itu bermacam-macam. Dan ini saya betul-betul hampir seluruh istilah kata orang khusyuk itu saya catat semua. Saya catat dan saya praktekkan bertahun-tahun. Ada lagi pernah saya mendengar waktu saya berceramah dan memberikan pelajaran di pesantren, itu para ustaz itu ada yang mengajarkan khusyuk itu tak dengar apa-apa, sehingga dia berusaha untuk menutup telinganya ini dengan kapas. Betul-betul itu. Dan itu betul-betul mereka itu di pesantren, paham ya? Di tempat belajar sekolah agama, dia latih, tutup kuping, kemudian dia zikir ada 2 jam supaya melatih kekhusyukan. Seperti itu. Nah,
Jadi kalau kita lihat, kita dengar istilah khusyuk itu dari kecil sampai sekarang dan bermacam-macam cerita tentang khusyuk. Kalau itu khusyuk ini apa? Tadi kita sudah cerita tentang khusyuk instan, ya, karena itu juga bagian juga khusyuk instan itu bermacam-macam juga ada di sana. Jadi saya catat semua dia, kemudian saya tulis dia. Jadi nanti tujuannya adalah semua kata khusyuk yang pernah kita dengar pasti ada di buku ini. Jadi kita tak lagi cari. Kalau keliling dunia cari kata khusyuk pasti ada di buku ini. Jadi mempercepat proses itu. Karena saya mencari itu per orang, dari ustaz ke ustaz, dari buku ke buku, dari macam-macam lah. Lama sekali. Nah, kalau begitu khusyuk itu apa? Nah, kemudian saya pernah diskus dengan Profesor Ali, itu pernah di sini ya. Profesor Ali, dia ahli ekonomi Islam. Nah, karena memang dia juga bahasa Arabnya bagus, juga tamatan dari Timur Tengah juga, ya, jadi waktu kita diskus banyak hal itu, ya tentu dia lebih mengerti. Nah, akhirnya kita sepakat. Khusyuk itu tidak boleh dia dilihat secara parsial. Parsial apa? Sebagian. Khusyuk itu satu rangkaian keadaan di dalam jiwa kita yang harus dipahami secara holistik. Holistik apa ya? Secara menyeluruh. Dia harus seperti itu khusyuk. Saya kasih contoh. Ini saya ada songkok ya, songkok. Kalau lihat ke sini, ini Pak Lukman. Pak Lukman ada songkoknya, ada wajahnya, ada bagian-bagiannya. Kemudian kalau songkok itu saya letakkan di bawah, kita katakan itu Pak Lukman, betul tidak? Betul tidak? Songkok itu saya letakkan di bawah. Cuman kita katakan Pak Lukman, betul tidak? Tidak, itu songkok kan? Songkok Pak Lukman. Jadi itu harus dipahami keseluruhan. Ada songkoknya, ada wajahnya, dan seterusnya. Itulah khusyuk yang harus kita pahami. Ya, jadi kata orang tadi sebetulnya ada betulnya. Cuma kalau dia diambil sebagian saja menjadi tidak lengkap khusyuk. Jadi kalau kita kata khusyuk itu apa? Dalam ensiklopedia Al-Quran, ya, khusyuk itu adalah tunduk. Jadi kita merasa tunduk di hadapan Allah. Itu khusyuk. Yang khusyuk apanya? Badannya atau jiwanya? Ya, duanya. Ya, yang khusyuk itu badannya atau jiwanya? Dalam sholat keduanya. Ya. Sekarang pertanyaan, kalau kita sholat, ya, kalau tidak khusyuk artinya apa? Ya, mabuk ya. Kita katakan, saya sholat tapi tidak khusyuk. Itu apa yang kita rasakan? Mabuk tadi ya. Betul. Saya sholat tapi tidak khusyuk. Maksudnya apa ini? Pada saat sholat, pikiran kita, perasaan kita kemana-mana. Betul ya? Padahal badan kita tunduk, badan kita sujud. Jadi kalau begitu apa? Yang khusyuk apanya? Jiwanya. Karena badannya tunduk kan? Karena jiwanya khusyuk, maka badannya ikut tunduk. Tapi bisa juga badannya tunduk, jiwanya tidak khusyuk. Kalau gitu, apa kaitannya khusyuk-khusyukan salat ini? Adalah kaitannya dengan jiwa. Khusyuk itu ketundukan jiwa. Jiwa terdiri dari apa? Terdiri dari pikiran, ada perasaan, dan ada hati.
Bagaimana jiwa itu tunduk di hadapan Allah Ta'ala? Ketundukan seperti apa khusyuk itu? Nah, ini kita lihat. Mengapa kita tunduk kepada Allah di dalam jiwa kita? Ya, mengapa harus tunduk itu? Coba kita kaji. Ya, kalau kita dengar azan memanggil, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Apanya yang besar? Maha besar apanya? Maha besar kekuasaannya, maha besar kasih sayangnya, maha besar kemuliaannya, maha besar ruang lingkup pekerjaannya, maha besar karya-karya yang dibuatnya itu. Maha besar, maha besar, maha besar, dan maha besar kemuliaan banyak sekali. Jadi betul-betul saat kita sebut Allahu Akbar, benar-benar Allah itu Maha Besar. Dan kemahabesaran Allah itu masuk di dalam jiwa kita dan menumbuhkan keinsafan, kesadaran, dan keyakinan yang dalam. Ini boleh diingat. Nah, karena itulah kita tahu Allah Maha Besar, maka kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk manusia yang kecil, tak ada apa-apanya di hadapan alam semesta ini, makhluk yang tak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Saat itulah kita betul-betul merasakan betul kemahabesaran Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Karena itulah kita mulai tunduk sebagai makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Jiwa kita tunduk karena kita menghayati betul makna Allahu Akbar itu. Ya, lekat betul di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita tentang Allahu Akbar itu. Nah, itu diawali dengan azan. Jadi kalau sekarang kita Allahu Akbar, ya sudah, nggak punya bekas dalam jiwa. Ini awalnya. Kemudian pada saat azan itu menyebut hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita betul-betul insan. Kita betul-betul sadar di dalam diri kita. Kita betul-betul yakin, betul-betul ya Allah, saya ini makhlukmu yang tak ada daya ya Allah. Makhluk yang kecil, yang tak ada daya kecuali Engkau memberikan ya Allah. Makhluk manusia yang lemah, sayalah ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar itu. Nah, lekat dalam jiwa kita, kesombongan kita hilang sama sekali. Kita tunduk, jiwa kita setunduk-tunduknya, mengakui kemahabesaran Allah, mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Ta'ala. Dan karena itulah kita sujud betul di hadapan Allah yang Maha Besar. Kita kenal siapa Allah, kita kenal siapa diri kita. Maka azan itu membimbing kepada kita untuk kita tunduk, jiwa kita tunduk di hadapan Allah sebelum kita melakukan sholat. Kita paham betul siapa Allah Akbar. Nah, ini tuan-tuan dan puan-puan, ketundukan seperti apa? Ketundukan jiwa kita yang betul meresapi betul kemahabesaran Allah dan kelemahan diri kita, dan kita sedang menghadap Allah.
Dan Allah berada di sini menyaksikan kita, melihat kita, melihat pikiran kita, menyaksikan hati kita, memahami jiwa kita, memahami pikiran kita. Karena itulah ada hadis mengatakan tentang ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu akan melakukan salat, hendaklah kamu memiliki keyakinan yang sangat kuat, seakan-akan kamu menyaksikan Allah itu betul-betul ada di sini. Betul-betul Allah itu berperan di sini. Betul-betul Allah itu menyaksikan kita. Betul-betul kita menghayati, betul kita mengenal Allah itu siapa. Tapi kalau kamu tak sanggup itu, maka yakini, insafi betul-betul bahwa Allah itu menyaksikan kamu, memahami pikiran kamu, memahami isi hati kamu. Ihsan. Jadi awal daripada kekhusyukan, kata khusyuk itu sendiri adalah ketundukan. Jiwa kita tunduk karena kita bermakrifatullah, benar-benar mengenal Allah. Kita menyadari diri kita dan kita bermakrifah, makrifatun nas, pengenalan terhadap diri sendiri. Dan kita memiliki keyakinan dan keinsafan. Karena itulah tunduk jiwa kita, dan badan kita pun ikut tunduk, dan kita merasakan betul sedang menghadap Allah Ta'ala yang Maha Besar. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, awal dari kekhusyukan itu. Nah, ini awalnya seperti ini. Nah, kemudian dia berada di mana posisi itu? Boleh lah, ya, fokus tumpuan. Tumpuan di mana? Tumpuan pada posisi kesadaran yang ini. Kita tak kemana-mana lagi, yang ini kita hayati. Fokus kita di sini, tak kemana-mana lagi. Ada seperti itu, kesadaran, keinsafan itu penuh di dalamnya. Ini awal dari kekhusyukan itu. Awalnya seperti itu, ya. Ini saya menyebutnya kekhusyukan yang pertama. Justru ada sebelum sholat. Nah, karena itulah kekhusyukan itu tidak hanya pada saat kita sholat, tetapi juga pada saat berwudu juga khusyuk. Wudu juga khusyuk. Betul-betul kita berkhidmat seakan-akan kita disaksikan Allah pada saat wudu itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita membaca ayat-ayat Quran, setidaknya suratul Fatihah, takbir, pada saat sami Allah dan seterusnya, setidaknya kewajiban kita memahami, wajib kita membaca suratul Fatihah. Yaitu bagaimana? Yaitu betul-betul kita dalam posisi kondisi 3T namanya. 3T itu apa? 3T, 3T itu namanya apa? Tumakninah, tafakur, tadabbur. 3T. Ya. Tumakninah itu apa dan bagaimana? Satu ketika saat Rasulullah SAW sedang berada dalam masjid, datanglah sahabat salat, kemudian Nabi memperhatikan salatnya sahabat itu. Salat dilakukan rakaat pertama, kedua, dan sampai selesai. Kemudian ditegur oleh Nabi, kamu belum sholat. Nah, terperanjatlah
sahabat ini, kenapa dikatakan belum sholat? Padahal meniru sholat Nabi. Tapi pada saat dikatakan belum sholat. Kemudian sholat kembali kedua kali. Juga sama. Kamu ulang lagi, kamu belum sholat. Sampai ketiga kali juga dikatakan belum sholat. Akan itulah sahabat tadi menyerah. Ya Rasulullah, saya mohon dibimbing kembali untuk sholat seperti apa menurut engkau. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, wudu dengan tertib, berdiri tumakninah, ruku tumakninah, sujud tumakninah, dan seterusnya tumakninah sampai akhir sholat. Ini seperti ini tumakninah. Nah, kemudian tumakninah itu apa? Tumakninah itu artinya tenang. Tenang artinya. Nah, biasanya kalau kita belajar ilmu fiqh, itu tumakninah itu berhenti sejenak. Biasanya seperti itu. Ya, itu betul. Tumakninah itu ada dua. Yang pertama adalah tumakninah badan, tumakninah fisik, berhenti sejenak dan menenangkan fisik kita, tidak tergesa-gesa. Yang kedua adalah tumakninah jiwa, pikirannya tenang, perasaannya tenang, hatinya pun tenang. Kenapa dia harus tenang secara fisik maupun jiwa? Itu agar kita mudah mengendalikan pikiran kita. Karena pertanyaan, kalau tumakninah badan, tenang badan, itu mudah atau susah? Badan berdiri sejenak, mudah atau susah? Mudah. Pertanyaan kedua, kalau tumakninah pikiran, mudah atau susah? Susah. Ini jawabnya, setiap saya bertanya ini, itu jawabnya 100%. Tumakninah jiwa susah, jawabnya sama. Karena itulah tumakninah jiwa sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pikiran kita ya dibuat dulu tumakninah tenang. Karena pikiran akan kita bawa dia untuk menghayati bacaan-bacaan salat. Kalau dia tidak tenang, maka dia pergi sana sini, itu susah kita bawa dia untuk menghayati. Tapi dengan tumakninah jiwa, tumakninah pikiran dan perasaan ini, itu memudahkan kita untuk membawa pikiran kita. Nah, ini tujuan tumakninah. Kenapa begini? Ya, kalau kita perhatikan pada diri kita sendiri, ya, perhatikan pada diri kita sendiri. Sekarang ini kita sholat, ya, biasanya kita dikendalikan oleh pikiran. Jadi begini, kita yang dikendalikan pikiran. Jadi terutama kalau puan-puan sholat Allahu Akbar, terlintas sebentar, oh itu kita sedang goreng tempe misalnya. Ya itu belum digoreng, itu belum dimasak, itu masih ada yang kurang. Suami saya pulang ini nanti makan apa? Berarti kita lagi sholat tuh. Terus dia berkembang. Jadi pada saat awal itu terlintas, itu cuma satu bahasa awal. Itu goreng tempe. Nah kemudian dari goreng tempe itu berkembang. Ikuti terus. Ikut terus. Akhirnya sampai akhir sholat, pikiran kita terus di dapur, udah selesai. Rokaatnya betul 4
4 rakaat betul, tak salah. Bacaannya betul, gerakannya betul, tapi pikirannya tak sholat, kerja di dapur. Nih, kita ikuti terus Nah selama ini kita begitu pikiran. Begitu juga kita ada kita orang laki-laki ya, tuan-tuan seperti saya juga sama. Kita kerja banyak pekerjaan, kita mau pekerjaan. Nah yaudah kita jadi taat seperti Nabi. Kita sholat tepat waktu, tepat saatnya, tepat masanya. Saat azan langsung kita sholat. Nah, gitu. Kita ingin sekali dapat yang Allah sholat itu. Nah, kerjaan sudah selesai, udah kita tinggal langsung. Mulai sholat tepat waktu, tepat awal waktu sholat. Allah. Mulai terlintas pekerjaan. Oh, itu belum selesai. Terus ini belum selesai. Oh, caranya begini. Oh, yang itu belum selesai. Kerja waktu sholat. Ya biasanya laki-laki seperti itu, perempuan seperti biasanya. Ya. Akan lebih lagi saat kunci hilang. Udah kunci hilang, jangan dijadi sekarang, kita sholat saja. Sholat Allah Akbar, terlintas tuh. Tadi ada kunci di mana ya di sini? Ikut mencari kunci saat sholat. Itu di sini, jumpa itu. Kunci itu jumpa pada saat sholat. Nah, jadi kita memang dikendalikan pikiran kita. Karena itulah tumakninah ini menenangkan dulu ya. Tenangkan dulu pikirannya. Nah kemudian diarahkan. Ada bacaan sholat, ada makna sholat, mengerti siapa Allah itu, apa yang kita baca, saya sedang apa sekarang. Nah kita bawa dia sama-sama pikiran ikut salat. Nah itu pentingnya tumakninah, namanya tumakninah jiwa. Nah karena di buku itu ada CD sebenarnya. CD itu dimaksudkan supaya kita mampu menenangkan diri dan berlatih. Ada CD itu latihan. Ya ada latihan-latihan yang bisa lakukan. Jadi dengan latihan itu memudahkan pikiran kita nanti membawa kepada kehusyuan salat. Ada CD-nya sebenarnya. Karena saya yakin betul kita cuma 2 jam ini tak ada apa-apanya. Ya tak ada apa-apanya 2 jam ini, cuma tahu saja. Ya seperti kita belajar berenang. Belajar khusyuk ini seperti belajar berenang. Kita belajar berenang, bawa buku berenang, kita ajar berenang. Semua kita belum pernah berenang. Kemudian kita ajar berenang, kita hasil daripada hasil pelajaran berenang kita exam, kita tanya. Ya kemudian ujian diuji, di mana dinilai yang hasilnya bagus semua. Tapi saat selesai kita semua ujian bagus, kita berangkat aja, kita langsung ke kolam renang, ke air. Apa yang terjadi kira-kira? Tenggelam semua, karena baru belajar teori. Khusyuk juga seperti ini. Kita 2 jam cerita tentang khusyuk, cerita. Ya nanti di waktu praktek selesai juga ya. Karena itu dia harus berlatih. Khusyuk itu harus berlatih. Nah tadi apa-apa yang sudah disebutkan dilatih, dipakai dalam diri. Nah ini yang pertama adalah tumakninah. Yang kedua adalah tafakur. Tafakur itu apa? Berpikir, memahami apa yang dibaca itu dipahami. Memahami seperti apa? Nah ini kita lihat. Yang dibaca itu dipahami. Karena apa? Karena di dalam kecerdasan manusia, kecerdasan kita, itu paling tidak ada 3 kecerdasan yang dipakai. Yang pertama adalah
kecerdasan tingkat 1, bacaan, membaca, mengucapkan, ya, mengucapkan. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ditiru ucapan. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim itu diajarkan ke burung tiung, ya, ke burung kakak tua, ya, burung tiung diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Boleh ya? Dia akan mampu meniru tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Mampu tidak meniru? Burung tiung mampu ya meniru ya? Boleh dia tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu dia tiru. Itu kecerdasan tingkat pertama. Jadi kalau kita sholat, ya sholat hanya kita mengucapkan apa yang kita dengar, itu kecerdasan yang dipakai itu setingkat dengan burung tiung. Ya ini katakan tuan-tuan, ini bukan untuk apa-apa. Memang ini alam, betul, fakta, reality. Dan kita harus mau jujur pada diri saya sendiri. Seperti saya jujur kepada Allah Ta'ala bahwa saya berbohong dalam sholat ini. Saya jujur, saya katakan, ya Allah, saya tidak akan lama-lama berbohong padamu, ya Allah. Saya tidak merasakan apa-apa dalam sholat. Kalau itu saya mencari. Begitu juga. Kalau kita mau sholat, cuman kita pergunakannya asal kita hafal saja, setingkat burung jujur mau mengakui, itu jujur kepada Allah, bagus. Tingkat kedua adalah anak usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun diajar, dia terjemah, tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Anak disuruh hafal. Boleh tidak 5 tahun? Boleh ya? Nah, jadi kalau kita sholat hanya tahu artinya saja, sama juga kita menggunakan kecerdasan seusia anak 5 tahun. Padahal usia kita sekarang berapa? Nah, 50 ke atas. Ya, cuma kita cuma tahu artinya saja kita 5 tahun, padahal umur kita sudah 50 lebih. Tak meningkat lagi kualitas sholat kita itu. Ya udah cukup begitu, udah merasa masuk surga. Yang ketiga adalah kecerdasan orang dewasa. Ya, kecerdasan orang dewasa itu setelah dia mengerti, setelah dia tahu arti Allah Maha Kasih Sayang, dia akan betul mendalami kasih sayang Allah itu seperti apa. Dia tanya, apa buktinya Allah menyayangi saya? Kasih sayang Allah seperti apa? Nah, kalau kita mau merenungkan, ya merenungkan lagi lebih jauh. Ya Allah, benar Engkau Maha Kasih Sayang, ya Allah. Engkau beri saya penglihatan, Engkau beri saya pendengaran, Engkau beri saya udara, Engkau beri saya umur, Engkau beri saya keluarga, Engkau beri saya sehat, Engkau beri saya makan, Engkau beri saya minum. Dan nikmat-nikmat-Mu ya Allah tak pernah berhenti pada diri saya. Dan itu kita renungkan dalam melihat tanda-tanda kasih sayang Allah di alam semesta ini, sehingga timbul keyakinan, kesadaran yang kuat, ya Allah, benar Engkau Maha Kasih Sayang. Kita resapi betul dalam jiwa. Nanti kita memahami lebih dalam, lebih jauh tentang kasih sayang Allah di alam semesta dan pada diri kita. Nah, kalau kita pergunakan pikiran kita seperti ini, maka kita belajar di tingkat orang dewasa. Karena anak usia 5 tahun, dia tak boleh merenungkan lebih jauh, tak mampu, kemampuannya terbatas. Tapi kita orang tua, kemampuannya besar sekali diberikan oleh Allah untuk merenungkan.
Nah karena itulah orang dewasa belajar tadabbur di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kalian tidak mentadabburi, menghayati Al-Quran itu, merenungi Al-Quran itu? Ada tafakkur mengerti, ada tadabbur merenungi ayat-ayat Allah. Nah, apabila dia kita pakai di dalam sholat, luar biasa indahnya sholat itu. Tak sempat lagi pikiran kita pergi kemana-mana. Kenapa? Karena pikiran kita sudah terisi ya dengan tumakninah, tafakkur dan tadabbur. Nah, inilah kekhusyuan sholat itu, sehingga kita betul-betul dalam pikiran kita sholat itu betul-betul sholat yang khusyuk. Kita berendah diri di hadapan Allah, rasa tunduk, karena kita paham kemahabesaran Allah. Kita sangat paham siapa diri kita. Kita merasakan disaksikan oleh Allah. Allah betul-betul melihat kita, menyaksikan kita, sampai ke dalam jiwa kita tak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Sehingga kita jiwa kita sujud, kita tumakninah, kita arahkan pikiran kita untuk menghayati, memaknai bacaan-bacaan sholat itu dengan khidmat. Maka itulah kekhusyuan itu, sehingga jiwa kita pun tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Nah, sholat yang seperti ini yang kita pertahankan sampai akhir hayat. Jadi kita memahami kekhusyuan salat sebagai sesuatu yang lengkap dan menyeluruh. Akhirnya harus kita latih. Ya, harus kita latih. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kekhusyuan salat namanya khusyuk yang sebenarnya. Dia tidak terpengaruh oleh banyaknya masalah hidup, tidak. Karena masalah hidup adalah juga bagian daripada ujian Allah kepada kita. Dia tidak akan juga dia terpengaruh oleh besarnya nikmat yang kita dapatkan dari Allah, tidak. Mau susah kayak mau senang, susah atau senang sama. Karena kekhusyuan adalah kekhusyuan yang betul-betul berdiri sendiri. Bahkan kekhusyuan ini akan diperkuat tadi kalau ada masalah, lebih bagus lagi khusyuknya. Bahkan bukan masalah saja, kalau kita dapat nikmat yang banyak dari Allah, kita bersyukur dalam sholat, lebih khusyuk lagi. Tidak akan cepat-cepat hilang, dan itu akan selamanya melekat dalam diri kita. Nah, inilah tuan-tuan yang buat-buat gambaran sedikit ada. Kita jam 7 lebih, sekarang jam 10, sudah bahkan 2 jam setengah gitu. Ya, jadi mungkin ini bagian daripada sholat khusyuk itu, dan masih banyak lagi di dalamnya hal-hal baru yang mungkin belum diketahui. Karena ini saya pelajari lamanya 39 tahun dan sekarang pun masih belajar. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, dan kita semua mencoba untuk memperbaiki kualitas kekhusyuan sholat kita. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita tergolong orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lagi dimuliakan. Amin. Ini mungkin sementara ini kalau memang ada sedikit tanya jawab boleh ya, karena nanti menyambut prakteknya. Cuman ini waktunya sudah 2 jam lebih.
Ya terserah kepada pembawa acara, saya boleh bantu ya kalau ada pertanyaan sedikit, tapi kalau tidak pun tak apa. Bagaimana ini? Kadang udah 2 jam lebih tadi. Kalau Lukman ini orang-orang yang sudah senior, umurnya udah ini boro-boro 2 jam, 1 jam pun sudah lelah. Kalau apa betul? Ya, tapi saya perhatikan terus katanya masih mau mendengar. Hanya saja alami manusia kemampuan untuk mendengar dengan bagus, dengan baik itu hanya 20 menit sebetulnya. Sisanya itu udah tinggal 10%, 20% saja. Mungkin Anda boleh 10 menit saja ya, barangkali ya. Boleh nanti itu 10 menit? Boleh ya? Iya Pak, silakan. Silakan. Ya? Persoalan sedikit aja ya, boleh satu ya. Silakan. Oh, iya. Bagaimana kita mengantuk dan tertidur dalam sembahyang? Bagus tidak? Bagus ya. Kita mengantuk ketika tertidur dalam salat. Bagus, itu bagus saja. Ya bagus. Tentunya ini bagian dari alami kita yang harus kita syukuri. Bagaimana kalau Allah tidak kita kasih kantuk ke kita? Bahaya itu. Ya mungkin kita sedang lelah, kemudian Allah bagi rahmat sehingga kita kantuk dan kita tidur. Alhamdulillah bagus dalam sholat tidur. Ya bagus, Pak ya. Nah, hanya di sini adalah kehusuan itu memang harus kita rancang, kita programkan belajar dan kita latih terus dalam jangka panjang. Nah itu maksudnya. Adapun kejadian-kejadian yang sifatnya kita ngantuk, kadang imam lama, kadang sholat yang terlalu cepat imamnya, kadang kita belum bisa mengikuti arti dan makna. Apa itu apa? Kita masih ada cara di sholat tahajud, banyak waktu kita bisa berlatih sendiri. Kemudian di waktu sholat sunat pun kita bisa menghayati agak lama lah sedikit. Ya tak apalah kita menghayati terus saat sholat sunat. Kalau sedang sholat jamaah itu kan memang harus ada aturan. Imam tidak boleh terlalu cepat dan terlalu lambat karena banyak makmum kan yang bermacam-macam. Tentu kita coba di saat sholat sendiri. Ya kita ngantuk tak apa. Nanti kan kita ngantuk lagi kapan? Kan masih ada kesempatan kan, bukan hanya untuk 1 hari kan itu. Ya kita programkan dalam jangka panjang. Tentu kita harus terus berlatih. Mungkin itu, Wah. Ya mungkin itu dulu. Iya, ya. Oh ya. Iya. Terima kasih. Memang sholat itu susah karena setan itu ya luar biasa, dia mempengaruhi aliran darah kita dan mempengaruhi pikiran kita. Betul, luar biasa susah itu. Setan itu bekerja juga. Nah, sekarang pertanyaannya, setan itu Allah sudah takdirkan menggoda manusia, dikasih izin, dia kerja untuk menggoda manusia. Tak apa-apa. Kita jangan sekali-sekali salahkan setan. Ya, karena kalau kita salahkan setan senang. Betul. Kenapa dia senang? Pasti kita tidak akan ada usaha. Kerja kita susah, memang gara-gara setan gitu. Jadi kita tidak akan pernah ada usaha. Ya setan senang, ya udah salahkan saja saya. Anda tidak perlu usaha lagi. Gitu. Nah jadi bagaimana sih kita menghadapi setan? Biarkan setan bekerja sesuai dengan izin Allah. Biarkan, tak perlu dipedulikan. Dan kita bekerja juga sesuai dengan
perintah Allah. Gitu aja. Kalau kita salahkan setan, senang dia, maka kita tidak akan pernah bekerja. Kita nyalahkan terus saja, kita tak pernah berusaha. Oh iya, ayat seperti itu. Ya, ya. Jadi kita usaha sendiri. Ya, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Bapak Imam Masjid dan para pemusyidin. Sekali lagi ini saya mohon dimaafkan kalau ada yang kurang, ada kesalahan bahasa dan sebagainya. Dan memang inilah bagian daripada apa yang saya bisa kongsikan pengalaman saya. Mudah-mudahan memberi manfaat dan silaturahim di antara kita mudah-mudahan terbangun. Dan saya sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.